Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Setiawati SAG, asal sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Furqon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang alat permainan edukatif untuk anak usia PAUD. Nah, di sini saya mengambil judul APD saya, yaitu Kardus Poli Al-Furqon. Adapun bahan-bahan yang saya pakai untuk membuat APE kardus Poli Al-Furqon ini adalah kardus yang berukuran besar, kemudian ada kardus berukuran kecil, kemudian di sini ada kubah masjid yang saya buat dari rumah lampu yang sudah tidak terpakai lagi. Di dalam permainan edukatif harus mengenal 6 aspek pengembangan untuk siswa didik. Yang pertama adalah nilai ilmu dan moral, kemudian sosial emosi, motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Alat permainan edukatif ini saya buat sesimpel mungkin untuk mempermudah anak-anak untuk memainkannya. Kenapa saya bikin simpel? Nih, ini bisa langsung diputar tanpa harus memindahkan APE-nya. Langsung saja ya. Bagaimana cara bermainnya? Pertama-tama, saya akan mengajak siswa didik mengerjakan maze. Ada seorang anak yang mau pergi ke masjid dan dia akan menemukan jalan menuju ke masjid. Seperti ini. Sampai ke masjid. Kalau di masjid, sampai ke masjid, nih, saya sudah membuat kubah masjid yang di dalamnya terdapat miniatur orang-orangan. Di sini saya akan memperkenalkan kepada siswa didik bagaimana cara mengerjakan sholat ketika kita sholatnya berjamaah. Di sini nanti saya akan menjelaskan juga kepada anak-anak bahwasanya sholat itu adalah amalan yang pertama yang akan kita bawa ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika mengerjakan sholat, saf antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Begitu juga memimpin sholatnya. Nih, nanti anak-anak akan mengenal saf ketika kita mengerjakan sholat. Biasanya saf laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nih, seperti ini ya. Oke. Berikutnya, saya juga akan bercerita kepada siswa didik bahwasanya sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Nih, saya akan memperkenalkan tentang rukun Islam sambil bercerita kepada siswa didik. Seperti ini diurutkan. Ini juga bisa dijadikan permainan mengurutkan rukun Islam sesuai dengan angka yang tertera. Ini bisa dilepas ya dalam juri. Nanti bisa disusun kembali oleh siswa didik sesuai dengan pasangannya. Seperti ini. Selanjutnya, anak-anak akan mengenal waktu sholat menggunakan jarum jam yang sudah saya buat seperti ini. Angka-angkanya juga bisa dilepas dan diurutkan kembali sesuai dengan urutannya seperti ini. Nah, kemudian nanti anak-anak akan dikenalkan tentang waktu sholat. Sholat subuh dimulai dari jam 4 fajar lewat 19 menit. Pendeknya bisa kita geser ke angka 4. Kemudian jarum panjangnya kita geser antara angka 3 dan 4. Seperti ini ya, Dewan Juri. Untuk kegiatan sosial emosi, Bunda akan mengenalkan kepada siswa didik tentang ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang biasa dikenalkan anak-anak, misalnya dia sedang sedih, sedang senang, sedang marah, dan takut. Kegiatan yang akan kita kenalkan pada anak-anak, mereka akan latihan menggambar ekspresi wajah sesuai dengan contoh yang ada di sampingnya. Misalnya dia sedang sedih, maka siswa akan menggambar ekspresi wajah yang sedang bersedih. Lanjut, di dalam itu berikutnya dia sudah mempersiapkan nih
ini kita akan menyusun puzzle gambar buah, bisa dibongkar pasang, kemudian ditempel lagi sesuai dengan pasangannya atau bentuknya. Seperti ini ya. Nah, di dalamnya Bunda Tia udah menyiapkan pinset, dan tugas anak-anak adalah menjepit, kemudian meletakkan topping donat sesuai dengan warna. Tujuan ini adalah untuk melatih motorik siswa. Dan untuk pengembangan bahasa dan seni, Bunda Tia sudah membuat ini. Ada olah gambar cone es krim. Kemudian Bunda Tia sudah mengelompokkan huruf-huruf sesuai dengan warna yang ada di dalam cangkir. Kemudian Bunda Tia akan mengajak siswa didik untuk latihan menulis dan menempelkan huruf-huruf yang sudah Bunda Tia buat sesuai dengan tulisan yang akan Bunda Tia buat. Misalnya, Bunda akan mengenalkan tentang tulisan yang sederhana. Misalnya, biru. Nah, siswa akan diminta mencari huruf yang sesuai dengan tulisan Bunda Tia, biru. Ini huruf B, kemudian huruf I, kemudian E, dan U. Siswa akan diminta untuk menyebutkan warna kembali, kemudian menyebutkan huruf yang sesuai dengan contoh yang Bunda Tia buat. Nah, yang terakhir, Bunda Tia akan mengajak siswa didik Bunda Tia latihan menjahit secara zigzag. Di sini, selain melatih kesabaran ataupun sosial emosi siswa, di sini juga melatih motorik siswa didik. Demikianlah penjelasan tentang APE, kartu solid Al-Quran yang telah Bunda Tia buat untuk pembelajaran siswa PAUD. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.